Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Anggota kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu Cut Deviana, Eva Triutari, Elsa Yuanda Purba, Suci Salmani, Israna Sahara, Fadila Agustina, dan Nega Lestari Simbolon. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang analisis rasio leverage. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pengertian analisis rasio leverage. Menurut pendapat Brigham dan Aston, halaman 140 tahun 2010, dalam bukunya yang menyatakan rasio leverage merupakan rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui hutang atau financial leverage, sehingga kita mampu melihat kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan hutang. Ditegaskan kembali oleh Irani Fahmi, halaman 106 tahun 2015, yang menyatakan rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan, karena perusahaan akan masuk ke dalam kategori extreme leverage atau hutang ekstrim, yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut. Rasio leverage atau rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Namun keduanya memiliki perbedaan jangka waktu pemenuhan kewajibannya, di mana rasio leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya, sedangkan rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancarnya seperti hutang dagang dan lain sebagainya. Landasan ideologi. Menurut Kashmir tahun 2015-154, berikut adalah beberapa manfaat leverage, yaitu 1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. 2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. 3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. 4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. 5. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. 6. Untuk mengukur dan menganalisis berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang. 7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang akan segera ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri. Pada rasio leverage ini, terdapat beberapa rasio yang digunakan sebagai indikator pengukur leverage berdasarkan yang dijelaskan oleh Kashmir dalam bukunya, yaitu yang pertama debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap ekuitas. Merupakan rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan hutang yang digunakan untuk melihat seberapa besar pendanaan dibiayai oleh hutang. Debt to equity ratio atau DER atau rasio hutang terhadap hutang ini dihitung dengan cara mengambil total kewajiban hutang atau liabilitas dan membaginya dengan ekuitas. Menurut Kashmir tahun 2015, rata-rata DER dari industri sebelumnya adalah 80%. Perusahaan harus mengusahakan supaya nilai dari DER kurang dari 100% atau 1 kali supaya dapat dikatakan baik. Rumusnya yaitu DER sama dengan total hutang dibagi total ekuitas. Ini ada contoh dari DER PT Astra Auto Parts tahun 2020. Di sini ada laporan posisi keuangannya, di mana dikatakan di sini dinyatakan dalam jutaan rupiah. Artinya setiap nominal di sini nanti kita tambahin 6 di belakangnya. Nah, kemudian DER itu total utang dibagi total ekuitas. Total utang di laporan posisi keuangan ini ada 3.909.303 juta. Dibagi di total ekuitasnya ada 11.270.791 juta, sama dengan 0,346 atau kalau dipersenkan itu 34,6%. Artinya perusahaan dalam kondisi yang baik dan perusahaan dapat memenuhi kewajibannya dengan modalnya. Namun nggak semua DER
yang tinggi itu beresiko untuk perusahaan yang bergerak di sektor perbankan misalnya. DR yang tinggi menunjukkan jumlah besar simpanan pihak ketiga atau nasabah yang menyimpan uangnya di bank tersebut. Semakin besar jumlah simpanan tersebut, maka semakin banyak dana yang bisa disalurkan sebagai kredit dan bakal sehingga berpotensi memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi. 2. Debit rasio atau rasio hutang. Rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mengendalikan hutang untuk membiayai asetnya. Debit rasio atau rasio hutang ini dihitung dengan membagikan total hutang atau total liabilitas dengan total aset yang dimilikinya. Debit rasio ini sering juga disebut dengan rasio hutang terdapat total aset atau DAR. Kamsir 2018 halaman 157. Rata-rata industri untuk DAR adalah 35%. Debit rasio sama dengan total hutang atau total aset. Berikut merupakan contoh DAR dari PT Astra Autoparts tahun 2020. Di sini ada laporan posisi keuangannya yang dinyatakan dalam jutaan rupiah. DAR sama dengan total hutang dibagi total aset. Total hutang di slide sebelumnya tadi dari laporan PT Astra Autoparts itu ada 3.909.303 juta rupiah dibagi dari total asetnya ada di laporan ini 15.180.094 juta sama dengan 0,2575. Atau kalau dipersenkan 25,75%, yang artinya perusahaan dalam kondisi yang baik hanya 25% aset yang didanai oleh hutang. Bila perusahaan bangkrut, maka perusahaan masih bisa membayar kewajibannya dengan aset tersebut. Times interest earned ratio, rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau menutupi beban bunga di masa depan. Times interest earned ratio ini juga sering disebut interest coverage ratio. Semakin rendah nilai rasio TIR menunjukkan kemampuan hasil operasional perusahaan untuk menutupi bunga adalah rendah. Cara menghitungnya adalah dengan membagi laba sebelum pajak dan bunga dengan biaya bunga. TIR yang bagus minimal harus di atas 100%. Karena itu, artinya komponen laba usaha perusahaan lebih besar dibandingkan beban bunga. Berikut ini merupakan contoh dari Times Interest Earned Ratio yaitu dari PT Gudang Garam. Rumus dari Times Interest Earned Ratio yaitu laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga. Di sini dapat kita lihat dari laporan laba ruginya yaitu beban usaha sebelum pajak dan bunga yaitu 15.073.097 juta dibagi beban bunganya yaitu 585.354 juta yaitu sama dengan 25,75 atau sama dengan 2.575%. Terlihat dari nilai Times Interest Earned Ratio-nya berada di atas 100%, artinya perusahaan dapat membayar beban bunga dari laba usaha. Baiklah, sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Jika terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.